Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin cookies yang paling banyak disukai. Ini namanya Choco Cashew Cookies. Cookies ini memiliki tekstur yang sangat renyah. Di dalamnya juga aku kasih sedikit cashew atau kacang mede. Jadi teksturnya pas di dalamnya tuh krenyes-krenyes, renyah, ngeprul, dan rasanya nyoklat. Manisnya juga pas, cocok banget buat ngisi toples lebaran. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, aku mau nyiapin cashew atau kacang medenya dulu. Ada dua tipe kacang mede, yang satu udah aku cincang agak kasar, yang satunya lagi udah aku belah menjadi dua bagian. Kacang mede ini akan aku panggang dulu selama kurang lebih 10 menitan, pakainya api atas bawah, suhunya sekitar 140 derajat Celcius. Kalau pakai oven tangkring, gunakan api sedang aja, dipanggangnya selama kurang lebih 10 menitan. Nah, setelah kurang lebih 10 menitan dipanggang, ini permukaan cashew atau kacang medenya udah mulai matang dan ini bisa kita gunakan. Kita tunggu dulu sampai dingin. Lanjut kita akan membuat atau melelehkan coklat. Aku pakai 75 gram dark coklat, aku pakai merek Callebaut. Di sini coklatnya aku letakkan di wadah, kemudian aku tim di atas air mendidih. Tunggu 3-5 menitan, kemudian aduk-aduk sampai coklatnya meleleh sempurna. Setelah coklat leleh, ini coklatnya akan kita tunggu dulu sampai agak dingin ya teman-teman, tapi jangan sampai mengeras. Diamkan atau biarkan di suhu ruang aja sampai kondisinya dingin atau hangat-hangat kuku, baru kita masukkan ke dalam adonan. Selagi nunggu coklat dingin, kita akan membuat adonan choco cookies. Pertama, siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 100 gram butter, aku pakai merek Golden Churn. Tambahkan dengan 100 gram margarin, ini aku mix ya antara butter dan margarinnya, atau teman-teman bisa pakai full butter atau full margarin. Aduk atau kocok dengan whisker campuran butter dan margarin sampai teksturnya menjadi lembut, kira-kira 1-2 menitan. Nah, kalau teksturnya udah cukup lembut seperti ini, kemudian kita akan menambahkan 90 gram gula halus. Di sini gula halusnya mau aku ayak dulu supaya teksturnya nggak bergerindil. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya nggak kita ayak, tekstur dari gulanya itu bakalan bergerindil kayak gini. Setelah diayak, aduk gula sampai tercampur rata dengan campuran butter dan juga margarin. Di sini aku aduk cepat dengan whisker selama kurang lebih 1-2 menitan atau sampai tercampur rata. Nah, kalau udah rata, tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Di sini kuning telurnya udah aku pisahin dari putih telurnya. Kita masukkan kuning telurnya aja dan untuk putih telurnya nanti akan kita gunakan untuk bahan olesan. Aduk telur sampai tercampur rata aja. Dan kalau udah tercampur rata, langkah selanjutnya tambahkan 25 gram susu bubuk. Di sini susunya kita ayak dulu ya. Kemudian tambahkan 20 gram coklat bubuk. Coklatnya juga kita ayak supaya teksturnya lebih halus dan nggak bergerindil. Untuk menambah kerenyahan, aku tambahkan dengan 25 gram tepung maizena. Tepungnya juga aku ayak dulu. Kemudian aku aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah mulai rata seperti ini, terakhir tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein rendah. Di sini tepungnya juga kita ayak supaya nggak bergerindil, jadi nanti proses pengadukannya lebih gampang. Setelah semua tepung diayak, kemudian di sini mau aku aduk pakai spatula dan diaduknya sampai agak tercampur. Kalau udah agak tercampur kayak gini, tambahkan dengan 30 gram kacang mede cincang yang udah aku panggang sebelumnya dan juga dark coklat yang udah aku lelehkan sebelumnya dan ini kondisinya udah hangat-hangat kuku hampir dingin. Pastikan dark coklatnya jangan sampai mengeras, jadi kondisinya ini hangat-hangat kuku hampir dingin tapi masih mencair atau masih leleh. Aduk dengan spatula sampai rata, dan kalau udah cukup rata, di sini mau aku pastikan lagi aduk pakai tangan. Pengadukannya sendiri nggak perlu diulen seperti mengulen donat atau roti, asalkan semua bahannya udah rata, ini udah siap untuk kita gunakan. Teksturnya ini sangat lembut, lentur, dan gampang banget pas dibentuk. Sebelumnya, di sini aku siapin plastik HDPE ukuran besar dan juga bingkai cookies. Kita letakkan adonan choco cookies di tengah-tengahnya, sedikit dipadatkan dan dipipihkan. Kemudian tutup dengan plastik HDPE yang lain. Gilas sampai ketebalannya kurang lebih 1 cm atau menyesuaikan dengan bingkai cookiesnya. Kalau nggak ada bingkai cookies, bisa digilas manual aja, tapi menurutku kalau pakai bingkai cookies, nantinya tuh gampang banget dicetak karena ketebalannya sama, jadi nanti kematangannya juga bakalan sama. Setelah adonan rata, ini ketebalannya sekitar 1 cm-an. Selanjutnya ini mau aku cetak.
Di sini aku pakai cetakan bentuk tetesan air, dan sebelum kita cetak atau kita gunakan untuk mencetak, lumuri dulu dengan tepung terigu, kemudian kita siap cetak ke dalam adonan. Tekan cetakan sampai dasar, kemudian angkat. Karena di dalam adonannya ada kacang mede, jadi pas nekan ini agak kenceng ya teman-teman, supaya kacangnya ini bisa terpotong. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan kita cetak. Nah, kalau semua adonan udah dicetak, nanti sisa adonannya bisa dikumpulkan lagi, dipadatkan lagi, kemudian digilas kembali. Dan untuk hasil cetakannya bisa kita susun di atas loyang. Di sini loyangnya nggak aku oles pakai apapun, juga nggak aku alasi pakai baking paper. Susun rapi dengan sedikit diberi jarak, karena nanti adonannya akan sedikit mengembang. Setelah tersusun rapi, langkah selanjutnya di sini akan aku oles dengan putih telur, oles secara merata, dan untuk olesannya ini aku lakukan per baris. Baris pertama udah aku oles semuanya, kemudian aku akan tambahkan topping kacang mede yang udah aku belah menjadi 2 bagian dan udah aku panggang juga selama kurang lebih 10 menitan. Kemudian akan aku oles untuk yang kedua kalinya masih pakai putih telur supaya nanti hasilnya lebih mengkilap. Lakukan hal yang sama untuk baris-baris selanjutnya. Di sini aku lakukan per baris supaya setelah dioles, kacang medenya ini bisa langsung menempel ya. Baru setelah itu kita oles lagi untuk yang kedua kalinya. Dan setelah semua adonannya kita tambahkan topping kacang mede dan udah dioles pakai putih telur, ini adonannya udah siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya pastikan dulu oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 5-10 menitan supaya suhu dalam oven stabil. Letakkan adonan di rak bawah atau rak tengah, kemudian akan kita panggang dengan suhunya kurang lebih 135 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam atau sampai matang. Untuk apinya kita pakai api bawah aja dan kipasnya dimatikan. Buat teman-teman yang pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil, dipanggangnya selama kurang lebih 45 menitan atau sampai matang. Pas dipanggang, ini aromanya tuh wangi banget, aroma percampuran coklat dan juga kacang mede yang mirip banget kayak Silver Queen. Setelah dipanggang selama kurang lebih 45-50 menitan, ini udah matang dan bisa dilihat bagian permukaannya kelihatan tampak mengkilap. Nah, gimana, cukup mudah ya untuk pembuatan Choco Cashew Cookies ini. Dan untuk bentuknya sendiri ini bebas aja, bisa bentuk love atau bisa bentuk bulan sabit. Untuk kematangannya, ini udah pas banget, bagian dasarnya bisa kelihatan, renyah banget, bagian permukaannya juga tampak mengkilap. Sekarang akan kita review dan kita coba. Bagian dasarnya ini kelihatan renyah banget ya, dia agak pecah-pecah gitu. Dan untuk bagian permukaannya kelihatan mengkilap. Pas dipegang ini udah berasa renyahnya, dan pas aku belah ini beneran renyah banget. Cookies ini cukup tebal, tapi dengan waktu pemanggangan sekitar 45-50 menit ini matangnya dengan sempurna. Untuk rasa dari cookiesnya sendiri, coklat banget, manisnya pas, di dalamnya ada krenyes-krenyes dari kacang mede yang bikin gurih, dan ditambahkan dengan topping kacang mede yang cukup besar, jadi perpaduan manis dan gurihnya sangat pas. Resepnya sangat recommended, wajib dicoba, bisa buat bakulan atau ngisi toples lebaran. Cara buatnya juga gampang, rasanya enak, coklat, manisnya pas, dan teksturnya renyah banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.